Oke, so welcome back to my channel Andreas Riyadi. Jadi di konten kali ini kita akan membahas berita yang lagi heboh, yaitu tentang Sunny. Jadi jangan salah paham dulu ya. Video ini dibuat bukan untuk menjelekkan siapapun. Jadi video ini dibuat tidak ada maksud untuk menjelekkan siapapun ya. Kita hanya berbagi informasi aja dan berbagi pendapat satu sama lain aja. So langsung aja cek di video out. Halo Cek, jadi terima kasih udah jadi bintang tamu di video kali ini. Waduh, asik. Oke, boleh perkenalan diri dulu Cek, singkat aja. Perkenalan diri. Oke. Halo semuanya, aku Rebecca. Sekarang lagi di Jakarta, Indonesia aja. Padahal pengen ke Korea ya. Cuman entah kenapa di sini kayaknya kurang ini ya, belum bisa visanya belum keluar gitu ya, nggak bisa kemana-mana ya. Sekarang kita di Indonesia aja gitu. Ya, dan sekarang kita mau bahas apa nih? Nah ya, kita mau bahas berita yang lagi panas ya, tentang Sunny ya. Boleh. Pasti tahu banget ya, Rebecca tentang Sunny ini. lebih tahu dari aku. Waduh. Kalau Sunny sih udah lumayan sering nonton ya, karena ada temennya Sunny juga yang aku sukain nonton gitu, karena aku suka dia tonton temennya, aku suka nonton temennya ini, habis lama-lama aku tahu Sunny gitu. Oke. Ya lumayan tahu. Suka videonya Sunny ya? Suka juga. Nonton video Sunny ya. Oke, kita langsung bahas aja ya dari kasus yang pertama ya, Cek. Boleh. Kasus yang pertama ini editor katanya dibayar rendah. Editornya Sunny dibayar rendah, tetapi janji promosi dari Sunny untuk editor ini nggak dilaksanakan. Janjinya kan si Sunny katanya mau mempromosikan karya dari si editor ini kan di YouTube-nya atau di SNS lainnya dengan bayaran rendah itu kan. Tetapi ternyata yang terjadi adalah editornya dibayar rendah, tetapi karyanya tidak dipromosin sama si Sunny. Dan ini ternyata sudah dikonfirmasi di Twitternya si editor sendiri ya. Kalau menurut Rebecca sendiri, menurut Rebecca gimana? Menurut aku, kalau udah sampai yang bersangkutan ya, yang si editor sendiri udah turun tangan, dia udah ngomong seperti itu, menurut aku ya pasti itu kenyataan sih. Dan pasti ya udah tentu aja karena orang yang bersangkutan udah turun tangan. Dan ketika aku baca ya dari si editornya, itu pun si editornya sebelumnya udah kerjasama nih sama si Chris-nya kan, si suaminya si Sunny gitu kan. Jadi ya menurut aku dari segi aku orang awam yang membaca, ya pasti secara gak langsung yang editornya pasti udah tahu lah si Chris-nya ini adalah orangnya kayak gimana dong gitu kan. Walaupun si Sunny ini dia tahu dari Chris ini gitu kan. Tapi menurut aku karena dia udah kerja sama, anggapannya udah dimanapun, pasti kalau kamu di lingkungan kerja pasti kamu udah kelihatan lah karakteristik dari orang tersebut gitu kan. Jadi ya bisa dibilang valid dong kalau kayak gitu ya. Valid ya. Karena editornya sendiri yang bilang karena dari verified account ya, di Twitter gitu. Oke. Meskipun dalam bahasa Inggris sih. Aduh, karena orangnya bukan orang Indo juga kan. Gitu. Tapi menurut Rebecca salah nggak si Sunny ini tidak menepati janjinya itu? Yaitu dia kan nggak promosiin karyanya editor kan. Menurut Rebecca salah? Kalau bilang menurut aku sih pasti salah banget dong ya. Karena kan itu yang dia janjikan dong, ya nggak sih? Kalau kamu janji sesuatu ke orang yang nama janji harus ditepatin. Ya dong, masa nggak ditepatin gitu kan? Tapi, iya sih betul. Tapi yang jadi masalah, kita kan nggak tahu ya, dia ini ada perjanjian di atas hitam putih atau enggak ya, betul ya? Kan nggak tahu. Yes, kita kan nggak tahu kan. Kita tahu sekedarnya cuma sekelibat dari tulisannya dia doang gitu kan. Which is yang kata-katanya. Yes, dari katanya, tapi dan katanya ini sumbernya udah bisa dipercaya dong dari narasumber sendiri, ya dong bisa dibilang kayak gitu kan. Betul. Dan dia menurut aku sih karena aku juga lumayan seneng ngeliat art juga gitu, walaupun I'm not an artist gitu kan, walaupun aku bukan gimana banget soal art, tapi I appreciate the art gitu loh. Maksudnya kamu udah di dalam tanda kutip dibantu, udah dibuatin nih untuk opening, untuk bikin ini nih kalau misalnya buat Kak Sunny kayak gini nih, istilahnya itu branding kamu dong, gitu dong. Jadi brandingnya kamu. Dan dia aku udah lihat di video YouTube-nya dia kan, di video dia bahkan di thumbnail-nya dia sendiri itu dia masih pasang loh yang karya editornya masih pasang gitu. Maksudnya kayak oke, ngerti udah dibayar gitu kan, maksudnya dengan yang tadi dibilang rendah gitu kan, karena si editor itu
gimana ya, kayak dibilang harga temen aja gitu loh, digituin dari cerita si editor gitu kan. By the way guys, ini disclaimer, siapapun bisa beropini dan ini udah kenyataan gitu kan, udah sama si editornya tersebut udah dibilang gitu loh. Jadi ya kita di sini hanya beropini aja gitu. Kasus duanya, karena tadi kasus pertama tadi kan editornya merasa dibohongin kan, betul ya? Kasus keduanya ini ternyata tidak ada permintaan maaf dari pihak Saninya. Nah, menurut Rebecca gimana ini? Jadi dan dua-duanya pun nggak minta maaf kan katanya? Iya katanya. Jadi mungkin karena mereka nggak minta maaf, jadinya dia reveal di Twitter ya mungkin ya. Coba kalau minta maaf mungkin udah kelar ya? Mungkin. Ya harusnya dong. Ya nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang tahu. Oke, langsung lanjut ke kasus 3. Kasus 3-nya kan aku banyak dengar sama di Twitter juga ada, katanya si Sani ini bahas kalau Indonesia itu miskin karena Sani dapat pendapatnya dari YouTube AdSense dan dari cinta butanya rakyat Indonesia, katanya gitu ya. Itu yang diomongin editor. Ya, itu yang diomongin. Menurut Rebecca dulu gimana? Waduh, kok menurut aku semua nih? Kamu nanya aku terus gini, gitu menurut ya? aku habis gini. Kan gantian gitu. Gimana ya? Menurut aku karena itu si editor, kita balik lagi ya, itu si editor yang bilang, dan itu pasti percakapan yang dilakukan secara casual pada saat mereka lagi lunch kan, kalau nggak salah, bener kan? Yang itu ya. Ya tentu aja itu pasti terjadi ketika itu diobrolin sama si mereka mungkin ya, secara mungkin casual conversation aja gitu kan. Dan itu bisa keluar dari mulutnya dia sih mungkin menurut aku ya karena dia udah jadi YouTuber lama juga kali ya, dan mungkin ya kalau mungkin masalah itu sih berarti dari segi aku kenapa dia harus ngomongin itu gitu loh, kayak anggapannya why you have to mention that gitu, maksudnya kayak dari teman-temanmu lah, dari teman-teman orang-orang yang nonton kamu lah, kamu dapetin duit itu gitu kan. Kita bacain sesuai statement editor ya. Jadi statement editor ini dia bilang si Chris menambahkan bahwa engagement dengan audiens Indonesia sangat fantastis. Tapi sayangnya fans Indonesia gak terlalu suka untuk menghabiskan uang untuk support dianya Sani ya. Karena mereka gak punya uang sebanyak itu. Jadi si editornya ini gak dengar kata miskin dari mereka langsung. Tapi mereka sadar bahwa yang mereka dapatkan dari fans Indonesia adalah dukungan cinta buta dan YouTube AdSense. Jadi sebenarnya kata miskin kalau secara bukti enggak ya berarti ya, soalnya kan si youtubernya enggak dengar kata miskinnya langsung. Tapi menurut Rebecca sendiri dengan kasus ini, maksudnya Rebecca ini kecewa nggak atau biasa aja atau enggak, aku masih netral, aku masih tunggu statement dari Saninya sendiri. Kalau Rebecca gimana? Kalau aku sih bukan, emang dari pertama dari introduction tadi aku suka dari temennya dia, bukan dianya gitu. Jadi menurut aku kalau aku ke dianya mungkin biasa aja kali ya, jadi ya yang pasti yang merasa kecewa pasti fans-fansnya dia dong, yang udah mendukung dia dari pertama gitu kan. Udah kayak gimana ya, dia tuh membrandingkan dirinya dia mungkin secara tulus dan secara maksudnya kayak apa sih namanya, pokoknya dia melabelkan dirinya dia, aku dari Indonesia gitu kan. Tapi ketika hal-hal seperti ini muncul ke permukaan jadi disappointment juga bagi kita dong, maksudnya kayak bagi teman-teman yang ngefans sama dia gitu kan. Dan aku sebagai orang yang dalam tanda kutip suka nonton videonya dia juga, karena ya itu kan maksudnya ada hubungan kontennya juga dengan Korea gitu. Ya gimana ya, kenapa harus seperti ini gitu kan istilahnya. Betul. Sekarang aku bacain komen-komennya ya, komen-komen dari netizen. Kira-kira komen-komen dari netizen gimana? Aduh, gak tahu deh. Apa sih? Ini ada yang bilang lol harga teman, terus ada yang bilang bikin ilustrasi kayak gitu gak mudah bunda, terus nggak nyangka asli. Iya loh, yes, jadi stand editor. Jadi kebanyakan memang pro editor ya kebanyakannya. Ya harus mendukung dong. Jadi kayak istilahnya si editor itu juga, aku baca kan dari tulisannya dia yang Inggris, kayak dia tuh gimana ya? Dia tuh ngasih tahu kalau misalnya si apa yang dia kerjain, artworknya dia yang buat si Sani itu buat merchandise-nya juga kan, ya nggak sih? Terus seharusnya ada commission dong, maksudnya kayak ya you punya artwork dibikin sana sini harusnya ada kayak legal ini kan, maksudnya ya legal agreement gitu loh. Cuman ya sudah.
Ya udah kita berharap yang terbaik aja ya buat semuanya ya. Jadi kita juga tunggu statement Ya, dari kita tunggu habis itu Sunny kita dan bikin Chris video juga. reaction lagi. boleh. Oke, Cuy, thank you ya Cuy buat hari ini. So teman-teman, menurut aku sih kita harusnya netral dulu aja ya. Netral dulu aja. Tenang dulu. Kita terus tunggu apa namanya? Pembenaran dari Sunny-nya sendiri. Waduh. Oke teman-teman, jadi itu videonya. Sekali lagi video ini bukan menjudge siapapun. Kita hanya berbagi opini dan informasi saja. So, see you on the next video. Bye bye.